Ini Rick, hari ini saya mengecilkannya jadi sebesar semut, tingginya 1 cm. Misinya, melewati meja, turun ke lantai, dan mencapai alat di sisi lain ruangan. Hanya di sana saya bisa mengembalikannya ke ukuran normal. Meja dapur kini dunia baginya. Ada remah roti raksasa, retakan dalam, dan gumpalan debu sebesar bola. Kristal garam kini seperti batu tajam yang harus dihindari. Rick berjalan di meja menuju tepi terdekat. Setiap ketidakrataan di bawah kakinya bagaikan alur di tanah. Untuk menempuh 1 meter, butuh ratusan langkah pendek. Ototnya kini bisa mengangkat benda yang lebih berat dari dirinya. Tapi ia harus bergerak lebih banyak, dan tubuhnya cepat lelah. Banyak makanan di sekitarnya, remah roti, gula, dan sisa sarapan. Jadi Rick tidak akan kelaparan di sini. Rick menemukan tumpukan kristal garam. Ia menyenggolnya, lalu beberapa kristal menggelinding dan menjatuhkannya. Bagi Rick, itu seperti batu besar, sangat menyakitkan. Rick berhasil bangkit, tapi bahaya lain menanti. Setetes air jatuh dari atas. Baginya, itu bola elastis yang pecah jadi tetesan lebih kecil berdaya tarik permukaan kuat. Terjebak di dalamnya, sulit sekali untuk bisa keluar. Rick sempat melompat, lalu tetesan air menggelinding lewat seperti bola kaca. Rick menuju tepi meja. Seekor kecoa muncul, lebih besar dari Rick dan secepat mobil F1. Serangga itu melompat ke lantai, lalu lari. Tubuhnya yang ringan menyelamatkan dari cedera. Rick takut melakukan itu, tapi ia harus turun. Bisa lewat kaki meja, tapi ia melihat barisan semut. Semut-semut itu lebih kecil, tapi berahang kuat seperti anjing ganas. Salah satunya menyadari kehadirannya dan mendekat. Rick mundur, memutuskan menghindarinya. Kini tujuannya mencapai ujung meja lain, tempat karpet dinding tergantung. Ia bisa turun lewat sana. Perjalanan jauh, tapi Rick sudah tiba. Karpet di sini seperti hutan lebat. Seratnya setinggi kepala, beberapa terjalin jadi penghalang. Rick menyelam dan merangkak di antara serat-serat itu. Terkadang seratnya saling melilit, membentuk rintangan. Begitu keluar, ia melihat jaring laba-laba di lantai. Jaring itu menghalangi jalan cepatnya ke alat pembesar. Ia harus lewat sangat dekat. Benang jaring yang tebal berlumur lem, menempel kemana saja. Jika tersentuh, laba-laba akan merasakan getaran dan segera datang. Rick bergerak di tepi, memilih area jaring yang berdebu dan kurang lengket. Ia memutuskan melompati tempat paling berbahaya. Ajaibnya, ia berhasil melayang sejauh 7 cm. Itu seperti 12 meter di kehidupan biasa. Ya, dengan tubuh sekecil itu ini mungkin, apalagi saat takut. Santai, Rick melihat retakan di dinding. Ia mencium bau, tahu harus ke sana. Udara dingin berembus ke arahnya. Ia harus berjalan merapat ke dinding, di mana aliran udara lebih lemah. Ia juga perlu bergegas agar hangat. Retakan itu membawa Rick ke ujung ruangan. Dia kini lebih dekat ke tujuan. Terus berjalan di sepanjang dinding, Rick masih merasa dingin. Debu hangat membantunya sedikit menghangatkan diri sebelum lari lagi. Debu itu lembut, menahan panas. Tiba-tiba terdengar dengungan. Penyedot debu menyala. Hembusan udara mendorong Rick ke tengah ruangan. Ia merapat ke karpet, merangkak ke sudut, sembunyi balik kaki meja, tempat angin reda. Ia menunggu sampai bising mereda dan udara tenang. Rick melanjutkan perjalanan, melihat baterai. Bagi Rick, itu seperti tangki truk BBM. Logam dingin, Rick tak mendekat, hindari kontak listrik. Di kejauhan, di meja dekat dinding, ia melihat alat pembesar itu. Ia memanjat kaki meja, tiba di kompor gas menyala. Di sini jauh lebih panas. Bagi kita, ini sedikit hangat, tapi bagi Rick, seperti gunung berapi. Udara kering mengeringkan tubuh, rasa haus makin kuat. Ia harus mundur mencari air sebelum melanjutkan perjalanan. Di lantai, Rick menemukan genangan air kecil. Baginya, itu seperti danau. Tegangan permukaan menahan air seperti selaput tipis. Ia hati-hati mengambilnya dengan telapak tangan agar tidak menempel, lalu minum. Air dingin melembabkan tenggorokannya, dan kekuatannya sedikit pulih. Rick berlari secepatnya, di bagian terakhir, ingin segera kembali normal. Alat pembesar adalah titik finishnya. Tempatku mengembalikan ukuran normalnya. Aku memulai proses sebaliknya. Rick membesar, menghela napas, dan berhenti di dekat alat. Hal pertama, ia menginjak laba-laba yang paling ditakutinya. Eksperimen selesai. Rick senang karena besar lagi, dan kamu sudah subscribe dia.